Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dwi Guspita Anggraini, mahasiswa Perbankan Syariah 5A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Masih dalam channel YouTube yang sama ya. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan teknologi di sekitar kita. Berbicara mengenai perkembangan teknologi, seperti yang kita ketahui, perkembangan zaman yang semakin modern ini menuntun semuanya serba canggih, termasuk teknologi. Teknologi yang canggih ini membantu manusia dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan. Nah, teknologi yang sedang saya bicarakan dalam video kali ini adalah drone. Ya, siapa sih yang tidak tahu dengan drone? Mendengar kata drone, pasti Anda tidak asing kan? Namun, apakah Anda tahu drone secara lebih mendalam? Mari kita bahas satu persatu. Pengertian drone. Drone adalah pesawat terbang tanpa awak. Pesawat kecil ini mempunyai bentuk seperti pesawat terbang atau helikopter dengan ukuran yang lebih kecil, yang dapat dioperasikan tanpa awak atau autopilot. Untuk menggunakannya, drone sendiri mempunyai remote control untuk mengarahkan saat terbang di udara. Hal inilah yang menjadi alasan banyak digunakannya teknologi drone oleh militer untuk menyelesaikan misi dengan resiko yang tinggi. Sebagai contoh, misalnya operasi militer dalam penyerangan terhadap petinggi militer Iran. Mengulik sejarah munculnya drone. Awal mula teknologi ini sudah diciptakan lebih dahulu. Drone muncul pada awal abad ke-19, tepatnya sebelum Perang Dunia Pertama. Pertama kali diciptakan pada tanggal 22 Agustus 1849. Dengan penyesuaian teknologi pada zaman itu, hal ini terjadi ketika tentara Austria menyerang kota Venesia dengan balon udara tanpa awak yang diisi dengan bahan peledak. Sejarah perkembangannya di bidang non-militer dimulai pada tahun 2006. Pemerintah pada waktu itu menggunakannya untuk bantuan bencana, pengawasan perbatasan, dan pemadaman kebakaran. Kemudian, berbagai perusahaan agrikultur mulai menggunakan teknologi ini untuk menyemprotkan pestisida pada lahan pertanian dan memeriksa saluran pipa. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi ini mulai dipakai oleh siapa saja, termasuk masyarakat umum. Tidak lagi terpaku pada bidang militer. Kini drone lebih sering digunakan untuk merekam video liburan atau traveling. Perkembangan drone di Indonesia. Semakin pesat perkembangan drone, maka Indonesia juga kini menggunakannya. Di Indonesia, biasanya digunakan untuk pengambilan foto, video, dan kegiatan jurnalistik. Keuntungan dari penggunaan teknologi ini adalah tidak membahayakan nyawa ketika harus mengambil foto di lokasi yang berbahaya. Di Indonesia, teknologi ini mulai masuk pada tahun 2000-an. Namun perkembangannya kurang bagus sebab dilakukan secara monopoli oleh suatu badan atau organisasi. Semakin lama, terbentuklah asosiasi yang terdiri dari beberapa badan profesional untuk mengembangkan fungsi dari pesawat tanpa awak ini, seperti FASI, APDL, LAPAN, dan BPPT. Bahkan, pengembangan ini juga dilakukan oleh perguruan tinggi ternama di Indonesia, yaitu UGM, ITB, dan ITS. Fungsi dan kegunaan drone. Para penghobi fotografi dan videografi terkadang berkeinginan untuk memiliki alat yang satu ini. Yap, siapa sih yang gak tahu drone? Pesawat tanpa awak yang berukuran kecil dan ringan ini sering diandalkan penghobi aerial fotografi dalam memotret dan merekam objek dari ketinggian. Dalam dunia fotografi profesional, keberadaan drone sangat membantu. Kualitas gambar yang ditangkap dengan menggunakan teknologi ini akan lebih luas dan akan memberikan kesan foto yang out of the box. Tidak hanya memotret pemandangan, drone juga bisa digunakan untuk memotret sebuah kota.
Namun, ternyata fungsi drone tidak hanya itu saja loh. Fungsinya beragam, mulai dari rekreasional, komersil, hingga militer. Berikut fungsi dan kegunaan drone. Pertama, digunakan ketika terjadi bencana alam. Bencana alam bisa membuat akses antar lokasi terputus. Manusia pun memiliki keterbatasan dalam mengakses tempat terjadinya bencana. Kecanggihan drone dapat dimanfaatkan ketika terjadi bencana, misalnya melacak korban, mengumpulkan dan mengirimkan sampel medis, persediaan dan obat-obatan ke daerah terpencil yang tidak terjangkau. Selain itu, drone juga bisa menggunakan sensor inframerah untuk mendeteksi manusia dan membantu dalam skenario penyelamatan dan pencarian. Kedua, bagian dari strategi dan taktik militer. Dalam dunia militer, benda ini tidaklah asing lagi. Biasanya berfungsi untuk mengawasi zona musuh dan melakukan penyerangan agar tidak membahayakan nyawa anggota militer. Ketiga, membantu petugas pemadam kebakaran. Ada beberapa yang bisa dilakukan drone dalam membantu petugas pemadam kebakaran, seperti memberikan informasi langsung lokasi kejadian kebakaran, bagaimana api menyebar, di mana titik evakuasi, serta menemukan korban yang terperangkap di suatu ruangan. Selain itu, ada juga drone yang dikembangkan untuk menyemprotkan air di titik yang diidentifikasikan sebagai api. 4. Industri pertanian. Penggunaan drone dalam industri pertanian tidak kalah penting, yaitu untuk penanaman benih, penyemprotan pupuk pada tanaman, pemetaan dan survei tanaman. Selain itu, drone juga memungkinkan petani melihat ladang mereka dari langit. Pandangan mata burung ini dapat mengungkapkan banyak masalah seperti masalah irigasi, variasi tanah, dan serangan hama dan jamur. 5. Pengiriman makanan. Konsep pengembangan fungsi drone ini bisa memungkinkan Anda untuk semisal pengiriman pizza. Pemesanan hanya tinggal menunggu di halaman rumah atau jendela rumah. Kemudian drone akan tiba dengan membawa sebuah pizza. Konsep ini pun telah diperlihatkan sebuah perusahaan otomotif Ford. Wah, ternyata banyak sekali ya kegunaan dari drone yang selama ini yang kita tidak tahu. Silahkan pilih drone sesuai kebutuhan Anda. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.